Martial Peak Bab 652, Fokus Pertempuran. Waktu berlalu dengan cepat dan, dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Yang Kai tahu ini adalah kesempatan langka, jadi selama sebulan penuh, dia tidak luput mengedarkan seni rahasia Tru Yang-nya, dengan gila menyerap energi atribut yang di sekitarnya. Setelah 1 bulan, akhirnya ada perasaan jenuh dalam dantiannya. Sekarang ada tak terhitung tetes cairan yang tersimpan di dantiannya. Ketika dia tiba di sini, Yang Kai cukup khawatir tentang berapa banyak yang liquid yang bisa dia kumpulkan, tapi sekarang, dia sudah kehilangan jejak berapa banyak yang dia miliki. Dia dipenuhi dengan kekuatan. Dengan begitu banyak yang liquid, Yang Kai berpikir dia bisa menghabiskannya dengan bebas selama beberapa tahun tanpa khawatir. Saat Yang Kai secara sembarangan menyerap Yang Yuan Qi di sekitarnya, magma di dekatnya juga terpengaruh sedikit dan tidak lagi panas seperti dulu, bahkan menunjukkan beberapa tanda pembekuan. Dalam radius kilometer sekitarnya, konsentrasi ambien Yang Yuan Qi telah sangat berkurang. Sekarang setelah dia puas, Yang Kai ingin menyelam lebih jauh dan menjelajahi kedalaman gunung berapi untuk melihat apakah ada peluang lain yang bisa didapat, tetapi dengan tenggat waktu yang telah dia sepakati ketika Han Fei mendekat, dia hanya bisa duduk dan menunggu. Dia tidak mau memprovokasi wanita sedingin es ini dan memberinya alasan untuk menanyainya. Waktu berlalu saat dia menunggu tapi Han Fei tidak pernah muncul. Sambil menggertakkan giginya, Yang Kai akhirnya mengambil keputusan dan keluar dari guanya dan terjun ke magma. Setelah membungkus dirinya dalam lapisan pelindung Tru Qi, meskipun suhu magma masih mencekik, itu tidak menyebabkan kerusakan pada Yang Kai. Tampaknya tidak ada dasar untuk tempat ini dan semakin Yang Kai turun, menjadi semakin kaya energi di sekitarnya. Lingkungan di sini sangat cocok untuknya dan budidayanya, tetapi untuk klan iblis kuno itu tidak lebih dari neraka terlarang. Tentu saja, Yang Kai tidak punya niat mencoba melarikan diri, tersegel di dunia kecil yang misterius ini, dia tahu bahwa tidak ada tempat yang bisa disembunyikan kecuali dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di gunung berapi ini selama sisa hidupnya. Dia hanya ingin melihat misteri apa yang disembunyikan tempat ini. Setelah menyelam selama sekitar 1 jam, tidak ada ujung yang terlihat, suhu dan tekanan di sekitarnya mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa berdiri. Mengutuk dalam hati pada dirinya sendiri, Yang Kai akhirnya hanya menggelengkan kepalanya karena kesal. Meskipun dia benar-benar ingin menjelajahi tempat ini sepenuhnya, sepertinya jika dia terus maju, dia akan mempertaruhkan nyawanya, dan tanpa jaminan manfaat apapun, tidak ada cara dia akan bertindak begitu gegabah. Memikirkannya sejenak, Yang Kai dengan enggan menyerah, berbalik dan kembali. Setelah 1 jam lagi, dia akhirnya kembali ke posisi semula. Menunggu di sana untuknya, dengan ekspresi yang bahkan lebih dingin dari biasanya adalah Han Fei. Rupanya dia mengira Yang Kai telah melarikan diri dan menggertakkan giginya karena marah. Setelah melihat Yang Kai muncul kembali, dia dengan cepat berteriak, "Kemana saja kamu?" Menjelajah di bawah, Yang Kai mengangkat bahunya. Di bawah, alis ramping Han Fei sedikit berkerut, "Kamu masih bisa menyelam lebih jauh." Bahkan dia tidak bisa menyelam lebih jauh ke bawah gunung berapi ini, posisi mereka saat ini pada dasarnya adalah batasnya, jadi bocah manusia yang masih bisa turun ini agak mengejutkan baginya. "Aku mengolah seni rahasia atribut yang aku seperti bebek di air di sini," Yang Kai tertawa. Namun, penjelasan ini tidak cukup memuaskan Han Fei, karena bahkan jika dia mengembangkan seni rahasia atribut yang, jika dia tidak memiliki keterampilan pribadi yang cukup, tidak ada cara dia bisa dengan bebas menjelajahi tempat ini dengan budidaya yang lemah. Tetapi hal-hal seperti itu tidak membuatnya khawatir sehingga dia hanya mengesampingkannya dan bertanya, "Apakah kamu mendapatkan yang kamu inginkan?" Yang Kai mengangguk ringan. "Kalau begitu ayo pergi, Senior Li harusnya sudah menunggu dengan cemas," kata Han Fei, tidak menunggu Yang Kai untuk menjawab sebelum membungkusnya dengan Tru Qi-nya dan terbang ke atas. Segera keduanya terbang keluar dari kawah gunung berapi. Tetapi pada saat itu, Yang Kai tiba-tiba meraih lengan Han Fei dan berbisik, "Tunggu." Tubuh lembut Han Fei menjadi kaku saat dia mengalihkan tatapan dingin ke arah Yang Kai, "Ada apa?" Dia sepertinya tidak terbiasa disentuh terutama oleh laki-laki, jadi gerakan kecil ini membuatnya bereaksi sangat keras. "Lihat sendiri." Wajah Yang Kai menjadi serius dan dia menjawab dengan lemah. Mata Han Fei sedikit menyipit saat dia melepaskan Divine Sense-nya, wajahnya yang cantik segera menjadi suram. Bahkan Yang Kai dapat mendeteksi keanehan di sekitar gunung berapi, jadi bagaimana mungkin Han Fei tidak memperhatikan.
Sederhananya, pada awalnya, dia tidak waspada terhadap lingkungannya. Sepertinya kita dalam sedikit masalah, Yang Kai mencibir ketika sepasang matanya yang tajam menatap langit di sekitarnya. Jangan mengatakan apa-apa, aku akan menangani ini. Han Fei mendengus, matanya yang indah tiba-tiba memperbaiki posisi tertentu saat dia dengan dingin berteriak, Chu Jian, keluar. Tawa hangat terdengar ketika Chu Jian keluar dari tempat persembunyiannya dan dengan berani menunjukkan dirinya, matanya menatap ke arah Han Fei dengan tatapan cemoohan dan secercah nafsu, mencibir sambil berkata, Komandan Han Fei, sebuah kebetulan bertemu denganmu di sini. Mengatakan demikian, matanya menyipit saat tatapannya yang cemberut beralih ke Yang Kai sejenak sebelum sekali lagi fokus pada Han Fei, tampaknya tidak menempatkan Yang Kai di matanya sama sekali. Chu Jian, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Han Fei sedingin es saat dia balas menatapnya. Daerah di sekitar gunung berapi ini adalah zona terlarang bagi klan iblis kuno, tidak ada yang akan datang ke sini kecuali benar-benar diperlukan sehingga jelas dia tidak percaya Chu Jian muncul di sini hanya karena kebetulan. Juga, ketika Chu Jian berbicara, sejumlah tokoh muncul satu demi satu, masing-masing dari mereka adalah pemimpin yang kuat dari wilayah Chu Jian, mereka semua mengenakan nyengir suram saat mereka mengelilingi gunung berapi. Pihak lain siap, jelas mereka telah menerima kabar bahwa mereka ada di sini dan telah mengatur penyergapan ini. Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin meminta Komandan Han Fei untuk membantu aku dan membiarkan bocah nakal manusia ini menemani aku ke wilayah aku untuk sementara waktu. Jawab Chu Jian dengan licik. Kamu punya nyali, aku tidak akan membiarkan itu. Tatapan dingin Han Fei mulai bercampur dengan kemarahan, manusia ini adalah tamu senior Li dan juga harapan klan iblis kuno kita. Apakah kamu berencana menahan peluang terbaik klan kita untuk mendapatkan kebebasan? Chu Jian, kamu sebaiknya berhenti mencoba untuk menimbulkan masalah seperti ini, bahkan jika senior Li telah menunjukkanmu kebajikan yang besar tidak berarti dia akan membiarkanmu untuk bertindak tanpa pengekangan. Senior Li, Chu Jian dengan dingin mendengus, aku akan menggantikannya suatu hari, dan menjadi penguasa sejati dari benteng Dewa Iblis. Klan iblis kuno aku adalah klan yang berani dan suka berperang, bahkan jika kita saat ini terjebak di tempat yang ditinggalkan ini, kita tidak boleh melupakan itu. Selama bertahun-tahun damai ini menumpulkan taring kami dan kebaikan hati, senior Li hanya memperburuk situasinya. Dia tidak cocok untuk menjadi penguasa dari benteng Dewa Iblis. Hanya aku, Chu Jian, yang layak mendapatkan peran seperti itu. Setelah mendengar kata-kata berapi-api ini, aura kaki tangan Chu Jian semua tiba-tiba menjadi berbahaya. Seperti yang dia katakan, bahkan jika mereka telah ditahan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para tuan yang berkumpul di bawah Chu Jian masih mempertahankan hati militan mereka. Kamu gila, kata Han Fei sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa, meskipun kami tahu kamu memiliki ambisi liar dan berkonspirasi melawan kami, tidak pernah kami mengira bahwa kamu sudah sejauh ini. Chu Jian, jika kamu tidak menghentikan kegilaan ini, hanya kematian yang menunggu kamu. Kematian. Chu Jian tertawa terbahak-bahak, aku ingin tahu apakah aku yang akan mati, atau apakah kamu yang akan mati. Ketika dia melihat niat membunuh Chu Jian, Han Fei tidak bisa menahan rasa dingin menusuk tulang punggungnya, menyadari bahwa dia sudah membulatkan tekadnya. Chu Jian tampaknya berkomitmen untuk merebut benteng Dewa Iblis, dan yang pertama adalah untuk menghilangkan pembangkang, jadi dia dan Hua Mu telah menjadi target utamanya. Setelah bertahun-tahun tak terhitung terperangkap dalam dunia kecil yang misterius ini, Han Fei benar-benar lupa bagaimana plot dan intrik ras manusia begitu digemari. Han Fei, aku bisa memberimu kesempatan. Chu Jian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya dengan arogan, berikan dia padaku dan aku akan menjadikanmu istriku, dan bersama-sama kita bisa memerintah benteng Dewa Iblis. Maka selama bocah manusia ini dapat menyempurnakan pil peringkat Sein yang diperlukan, kita bisa melarikan diri dari penjara panjang ini. Dibandingkan dengan mengikuti senior Li secara membabi buta, bergabung denganku memiliki keuntungan yang jauh lebih besar untukmu. Sebagai tanggapan, Han Fei baru saja balas menatap Chu Jian dengan senyum sinis yang dipenuhi dengan jijik, kamu ingin menikahiku. Apakah kamu sudah gila? Aku lebih suka menikahi manusia ini daripada menikah denganmu. Hei, mengapa kamu mencoba menarikku di sini? Yang Kai menggerutu sedih. Dia tidak peduli dengan pergulatan internal benteng Dewa Iblis, yang menang atau kalah tidak ada pengaruh baginya, tapi sekarang dia tiba-tiba menjadi fokus pertempuran ini, Yang Kai tidak dapat menghindarinya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, keberadaannya telah menjadi komponen kunci karena pihak yang menang pasti membutuhkannya.
Kamu diam, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara di sini. Wajah cantik Han Fei menunjukkan sedikit kebingungan ketika dia melirik Yang Kai, ekspresinya yang dingin dengan cepat kembali normal. Chu Jian menggelengkan kepalanya karena kecewa dan menghela nafas. Kamu telah membuat kesalahan besar. Senior Li terlalu baik hati, jadi aku harus bertanggung jawab atas benteng Dewa Iblis. Jika kita meninggalkan dunia ini dan akhirnya melarikan diri ke dunia luar, dengan kepribadiannya yang lemah, pijakan apa yang mungkin bisa dibangun oleh klan iblis kuno aku? Jika dia setidaknya berkelahi dengan aku mungkin tidak begitu kecewa, tetapi lihat, meskipun dia tahu aku berkomplot melawannya, Senior Li tidak pernah sekalipun pernah mengutuk aku. Wanita itu seharusnya tidak dilahirkan di klan iblis kuno aku. Jangan gunakan kebajikan Senior Li sebagai alasan untuk kesombonganmu. Han Fei berteriak, jika benteng Dewa Iblis akan diperintah olehmu, itu akan menjadi kemalangan terbesar klan aku. Kamu mengecewakanku. Chu Jian terus menggelengkan kepalanya. Han Fei, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, bergabunglah denganku dalam perang salibku yang hebat dan tempa masa depan baru yang cerah untuk klan kita. Tolak aku lagi dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wanita cantik mudah didapat, yang aku pedulikan hanyalah kekuatan alam Seinmu. Teruslah bermimpi. Semburan aura Han Fei meletus saat dia dengan erat membungkus Yang Kai dalam truki dan bergegas membobol keluar, mencoba menghancurkan pengepungan Chu Jian. Selama dia bisa menembus blokade ini, Han Fei yakin dia bisa kembali ke benteng Dewa Iblis dengan Yang Kai. Namun, karena Chu Jian sudah lama mempersiapkan langkah ini, ia secara alami tidak akan memberinya kesempatan ini. Saat Han Fei bergerak, dia juga mengambil tindakan. Sebelum dia bisa mengetahui bagaimana dia bergerak, Chu Jian telah memblokir jalan Han Fei dan mengirimkan serangan telapak tangan yang kuat penuh dengan niat jahat, seperti binatang buas memamerkan taringnya, siap untuk menggigit Han Fei dan Yang Kai. Ekspresi Han Fei berubah secara dramatis saat dia menarik Yang Kai kembali, melindunginya saat dia mengirim telapak tangannya sendiri. Asteris Hong 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 Asteris. Ledakan dahsyat bergema dan sinar yang cemerlang menyebar saat serangan Chu Jian dan Han Fei bertemu di udara. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kita bertarung terakhir kali, tampaknya kekuatan Komandan Han Fei telah tumbuh cukup baik, kata Chu Jian dengan tenang, mengeluarkan tawa kecil sebelum tubuhnya berkedip-kedip dan beberapa gambar bayangan dirinya diciptakan, masing-masing membawa aura tirani yang sama seperti aslinya. Pada saat berikutnya, tokoh-tokoh yang tak terhitung ini semua melambaikan tangan mereka dan mengirim pukulan mengerikan ke tubuh halus Han Fei. Bersambung.